Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali setia mencari wajah Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas tanggung jawab kita akan lebih dulu mencari Tuhan wajahnya. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, pagi hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus, karena Dia adalah sumber hidup, sumber keselamatan, sumber nafas hidup kita. Biarlah kita hari ini akan mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan biarlah kita mendapatkan kekuatan yang baru, saudara ya. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami selalu Tuhan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan setiap hari Bapa. Dan hari-hari hidup kami merasakan kalau kami banyak lebih dekat kepadamu. Kami banyak Tuhan mengalami berkat keselamatan, berkat pertolongan, berkat pelindungan yang daripadamu. Sehingga walaupun di hari-hari yang tidak menentu ini Tuhan Yesus, kami rasakan kalau kami dekat denganmu Tuhan, kami dapatkan ketenangan, kekuatan yang baru, bahkan kemenangan untuk menjalani hidup kami di dalam hidup ini ya Bapa, di dalam dunia ini. Dan saat ini kami akan mencari wajah-Mu untuk mencari wajah-Mu dengan memuji, menyembah Tuhan, karena Engkau-lah Tuhan yang layak untuk disembah. Engkau pencipta kami, Engkau pemberi hidup kami, Engkau pemberi keselamatan buat kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan, terimalah persembahan kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Dan kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu doa pagi kami pada hari ini bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan di rumah. Patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu, amin. Pulihkan hatiku, amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan, berkati hidup kami semua ya Tuhan. Berkati hidupku, segala kemuliaan-Mu Tuhan. Pada hari ini pagi kami menyembah-Mu. Pujian syukur bagimu, amin Tuhan. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus, kemuliaan, pulihkan hidup kami, hati kami Tuhan hari ini. Pulihkan hatiku, kalau ada hati kami yang tersesat Tuhan, Kau yang bebat Tuhan, Kau lepaskan kami. Kemuliaan, berkati hidup kami dengan jamahan-Mu. Berkati hidupku, segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu ya. Kau hadir dalam hidup kami, hati kami hari ini ya Tuhan. Oh hidupku, kini ku datang sujud
fokus dan arahkan pandanganmu pada Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan kelegaan. Tanggalkan segala beban dan dosa di hadapan Tuhan Yesus. Mari sembah dan angkat wajahmu dan hati kita kepadanya. Oh haleluya Bapa, kami datang menyembah-Mu. Keluarga kami, istri kami, suami kami dan anak-anak kami datang menyembah dan memuji-Mu di hadirat-Mu Tuhan, di hadapan-Mu Yesus. Layakkan kami Tuhan menghampiri Engkau dengan puji-pujian dan sembah kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, tak dapat kubalas segala kebaikan-Mu. Selain sujud menyembah-Mu, meninggikan Engkau karena Engkau Yesus yang memberi keselamatan bagi kami. Karena Engkau Tuhan Yesus yang memberikan pengampunan, pemulihan, kesembuhan, kekuatan yang baru bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa ya Rama Syikirama ya Tuhan. Ya Rama Syikirama ya Rama Syikarama ya Rama ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau kudus, kudus Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Biarlah kuduskan hati dan pikiran jiwa tubuh kami Tuhan. Kalau hari ini masih ada beban-beban yang tersesat, sisa-sisa kehidupan kami yang lalu maupun hari ini, kami mau tanggalkan Tuhan dengan kekuatan daripada-Mu, kuasa daripada-Mu. Kami mau lepaskan segala beban yang ada Tuhan di dalam hati, pikiran, jiwa tubuh kami. Dan kami hanya percaya, kami hanya memandang wajah-Mu yang memberikan kekuatan yang baru. Biar semakin dalam kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Biar sebelum kami masuk mengenal firman-Mu dan mengisi hidup kami Tuhan sebagai kekuatan dasar hidup kami hari ini. Kami mau Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan Yesus di dalam pujian sembah kami Tuhan. Betapa hatiku mengasihi-Mu dan mencintai-Mu. Dan inilah persembahan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu. Berterima kasih Yesus. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi memuji menyembah Tuhan. Betapa hatiku. Amin, amin Tuhan. Kau mengasihiku, hanya ini Tuhan. Oh Yesus, hanya ini Tuhan. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah ya Tuhan apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini bersama dengan anak-anak-Mu ya Tuhan. Amin. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu, seumur hidupku. Betapa hatiku ya Tuhan. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Pak.
Tuhan. Mengasihi karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memilikiku. Sekali lagi betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih padamu. Berterima kasih Yesus. Oh haleluya. Kau mengasihiku ya Tuhan, Kau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kau memilikiku karena hanya ini. Oh Yesus, hanya ini Tuhan. Inilah persembahan kami anak-anak-Mu, dari kami, dari keluarga kami, dari jemaat-Mu Tuhan yang Kau kasihi. Persembahanku sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan permohonan kami dari hati kami Tuhan. Mohonanku terimalah ya Tuhan apa yang kami buat hari ini ya Tuhan. Persembahanku pakailah hidup, jadikan kami alat-Mu jadi terang dan garam dunia. Amin Tuhan. Seumur hidupku hanya ini Tuhan. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan segenap hati. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku, jadikan kami terang garam Tuhan bagi dunia Tuhan. Seumur hidupku pakailah hidupku. Haleluya Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu. Seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Baik, kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah roh Tuhan boleh bekerja mengurapi kami, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh diberkati dan Roh Kudus mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati kami, membuka hati kami, agar roh Tuhan menjamah hidup kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, shalom saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam mesbah doa pagi kita saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Saudara, temanya adalah memperoleh mahkota abadi. Ya, kita akan membaca di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Kita akan baca di sini. Judulnya adalah memperoleh mahkota abadi. Inilah tema kita pada mesbah doa pagi ini. Di ayat yang ke-25 kita akan membacanya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan
menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, saudara, kehidupan orang percaya digambarkan seperti seorang atlet yang sedang mengikuti lomba lari. Dikatakan di mana tujuan akhir yang harus dicapai itu adalah untuk memperoleh mahkota, ya. Sedangkan kita anak-anak Tuhan, saudara, untuk memperoleh mahkota yang abadi, ya. Saudara, bagaimana kita dapat berjuang seperti seorang atlet agar dapat memperoleh mahkota abadi, yaitu kemuliaan dan kehidupan kekal. Saudara, yang pertama adalah mendisiplin diri, ya. Saya akan kembali ulangi 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, menguasai diri dalam bahasa aslinya yaitu ekrat teumai, ya, yang artinya melatih dirinya sendiri, ya, atau mendisiplinkan diri. Saudara, seorang atlet dia terbiasa untuk mendisiplinkan dirinya sendiri, ya, disiplin di dalam saudara menjaga pola makannya, menjaga saudara latihan-latihan, ya, banyak mengikuti latihan-latihan, kemudian disiplin dalam mematuhi berbagai aturan-aturan, ya, saudara, di dalam peraturan olahraga. Saudara, disiplin itu satu hal yang biasa, saudara, bagi para atlet. Disiplin dalam hal waktu, ya, bagaimana dia menjaga waktu agar saat-saat latihan saudara tidak terbuang, ya, saat-saat latihan sesuai dengan jam yang sudah ditentukan, aturan-aturan yang sudah ditetapkan, saudara, ya. Kemudian menjaga, ya, tidak makan sembarangan, hidup sembarangan, ya, menjaga pola tidurnya agar tetap sehat. Saudara, ini adalah kedisiplinan. Saudara, kedisiplinan itu memiliki tujuan, yaitu untuk menjadi seorang pemenang pada saat mengikuti lomba dan memperoleh mahkota yang fana. Nah, setiap kita orang percaya juga harus terbiasa untuk mendisiplinkan diri, khususnya di dalam saat doa dan firman, saudara. Karena melalui hidup kita, saudara, yang intim dengan Tuhan, melalui kehidupan doa dan firman, kita mendisiplinkan diri, membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, saudara, membangun hubungan dengan Tuhan, maka hidup kita akan diubah dari hari ke hari. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun setiap kita dalam seluruh kebenarannya, ya, saudara. Dan firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita dari hari ke hari akan membawa kita kepada keselamatan, yaitu kehidupan kekal. Saudara, yang kedua adalah ketaatan, ya. Saudara, di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kelima, 2 Timotius 2 ayat yang kelima, saya akan bacakan di sini. 2 Timotius 2 ayat yang kelima, ya. 2 Timotius 2 ayat yang kelima, saya akan bacakan, ya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota
sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya, saudara, seorang olahragawan dikatakan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya, artinya dia harus taat pada aturan-aturan yang berlaku di dalam olahraga. Ya, demikian juga saudara dan saya, untuk memperoleh mahkota yang abadi, maka kita pun juga harus mentaati saudara firman Tuhan, ya, yang menjadi pedoman di dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam kita boleh mengikuti pertandingan iman, ya saudara, pertandingan iman di mana saudara dan saya harus mengakhiri saudara hidup kita dengan baik. Ya saudara, Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah memelihara iman, dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan atau mahkota kebenaran yang Allah janjikan. Saudara, demikianlah saudara hidup kita, saudara dan saya sebagai orang percaya. Kita harus menjaga diri kita, mendisiplinkan diri kita, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan dari hari ke hari. Di dalam doa dan firman, membangun persekutuan sehingga rohani kita terus bertumbuh mengenal akan Tuhan, sehingga iman kita semakin bertumbuh saudara. Dan bukan hanya itu saja, yang kedua adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya kita harus mentaati, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya saudara, inilah yang akan membuat saudara dan saya akan menghantarkan kita untuk menerima kemuliaan dan mahkota yang abadi. Tuhan Yesus berkata, saudara, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, ya, akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, inilah orang-orang yang menerima mahkota yang abadi, yaitu kehidupan yang kekal, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Marilah kita berjuang seperti seorang atlet, saudara, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau saudara dan saya melanggar, saudara, segera kita mau saudara meminta pengampunan daripada Tuhan atas setiap kesalahan dan dosa yang saudara dan saya lakukan, baik dalam perkataan, perbuatan, pikiran, sikap kita saudara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, marilah kita mau hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Dengan demikian saudara, kita siap bertanding dalam pertandingan iman saudara, ya, baik dalam hidup sehari-hari, dalam pergumulan saudara dan saya, kita bisa mengalami kemenangan saudara, dan terlebih kemenangan pada saat Tuhan datang kembali saudara untuk menjemput kita saudara, yaitu kemenangan yang kita peroleh untuk memperoleh mahkota yang abadi, yaitu hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami bahwa fokus utama tujuan hidup kami adalah keselamatan, ya Tuhan. Karena itu kami mau berjuang untuk hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, yaitu melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami harus terus membangun hubungan intim dengan Tuhan, baik melalui kehidupan doa dan firman Tuhan. Karena firman katakan, dengan apakah seorang muda dapat menjaga kelakuannya tetap bersih di hadapan-Mu,
yaitu dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu yang menuntun kami dalam seluruh kebenaran, bagaikan pelita yang menerangi langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bukan hanya kami mendengar firman-Mu, tetapi kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang lemah, Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang putus asa saat ini Tuhan, kiranya Kau yang melawat dan memberikan kekuatan yang baru ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang melawat kami Tuhan, bagi kami yang sakit ulurkan tangan-Mu Tuhan, bagi di rumah kami masing-masing mengundur rumah sakit. Tuhan yang melawat, baik kami mengalami masalah keluarga, Tuhan yang pulihkan keluarga kami ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan memperdamaikannya ya Tuhan. Bapa, kami berdoa masalah ekonomi kesulitan, Tuhan yang tolong ya Tuhan, sehingga membuka jalan tingkap langit untuk memberkati setiap kami anak-anak Tuhan yang menaruh harap percaya padamu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan, untuk khususnya bangsa kami menangani pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yaitu virus corona. Supaya Tuhan kami berdoa ada kesadaran bagi bangsa kami untuk tetap berwaspada, menjaga diri, berdisiplin Tuhan, agar pandemi ini Tuhan tidak terjadi gelombang yang ketiga. Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi pemimpin kami, presiden kami, dan para menteri, wakil presiden Tuhan, Bapa di surga. Demikian juga Tuhan TNI dan kepolisian ya Tuhan, para mereka anggota COVID dan ketuanya yang bersatu berpadu ya Tuhan, para dokter Tuhan yang juga mengadakan vaksinasi, Tuhan yang menyertai dan memimpin. Dan biarlah keadaan bangsa kami semakin dipulihkan, baik dalam keadaan kesehatannya ya Tuhan, maupun dalam keadaan ekonominya, sehingga usaha-usaha bangkit kembali ya Tuhan, perekonomian boleh bangkit kembali. Demikian juga yang studi Tuhan, yang bagi anak-anak kami, mereka boleh kembali ya Tuhan, belajar dengan tatap muka ya Tuhan, dan mereka mematuhi segala protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Saudara yang terkasih, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, bagi saudara yang merasa diberkati dalam Mesbah Doa Pagi ini, saudara bisa mensubscribe dan juga membagikan tayangan Mesbah Doa Pagi ini agar menjadi berkat bagi sesama anak Tuhan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.